Swipers, kembali lagi di episode Pharmakepo spesial sharing bersama PKPA. Mumpung masih di bulan kesehatan nasional dengan tema Gerak Bersama, Sehat Bersama. Aku mau bahas tentang bau badan yang tentunya menjadi penghalang besar dalam beraktivitas sehari-hari. Terus, bau badan yang mengganggu bisa menurunkan kepercayaan diri dan membuat kita merasa kurang nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai apoteker, kami bisa mengedukasi mengenai pencegahan dan mengatasi bau badan. Wah, bagaimana ya caranya? Yuk kita kepoin bareng aku, Nadia Arifah, mahasiswa profesi apoteker Universitas Indonesia, hanya di Pharmakepo, kepoin abis farmasi. Bau badan atau dalam istilah medis disebut bronkhidrosis adalah masalah yang sering dialami banyak orang. Fenomena ini terjadi akibat interaksi antara keringat dan bakteri yang hidup di permukaan kulit. Bau badan dapat terjadi karena adanya bakteri yang menguraikan keringat menjadi zat yang berbau kurang sedap. Aktivitas fisik, baik ringan maupun berat, memicu tubuh berkeringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin terdapat di hampir seluruh permukaan kulit yang sebagian besar terdiri dari air dan garam, sedangkan kelenjar apokrin terdiri di area tertentu seperti ketiak dan selangkangan yang mengandung lebih banyak protein dan lipid. Dari kedua jenis kelenjar kulit, bau badan dihasilkan terutama oleh kelenjar apokrin. Keringat yang diproduksi oleh kelenjar ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan bakteri di kulit. Bakteri-bakteri ini kemudian memecah protein dan lipid dalam keringat, menghasilkan senyawa-senyawa yang memiliki bau yang kuat dan tidak sedap. Beberapa bakteri yang berkontribusi pada bau badan termasuk kelompok Corynebacterium, Propionibacterium, Staphylococcus epidermidis, serta Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Streptococcus pyogenes. Bau badan tentunya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan orang yang ada di sekitar kita. Kamu masih bisa mengatasinya dengan menggunakan beberapa produk atau obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengatasi bau badan dan mudah ditemukan di apotek. Catat baik-baik berikut ini ya Swipers. Pertama, deodoran. Deodoran berfungsi untuk menetralkan bau badan dengan bahan antibakteri atau bahan pewangi. Produk ini tidak mengurangi produksi keringat, tetapi membantu mengontrol bau yang dihasilkan oleh bakteri. Kedua, antiperspiran. Antiperspiran bekerja dengan menyumbat kelenjar keringat menggunakan bahan aktif seperti aluminium klorida sehingga mengurangi jumlah keringat yang diproduksi. Ini membantu mengurangi bau badan karena kurangnya keringat yang dapat dipecah oleh bakteri. Ketiga, kombinasi antiperspiran dan deodoran. Produk ini menggabungkan manfaat antiperspiran dan deodoran dalam satu formula. Mereka tidak hanya mengurangi keringat, tetapi juga mengendalikan bau dengan bahan antibakteri dan pewangi. Keempat, bedak tawas. Bedak tawas atau potasium alum adalah bahan alami yang sering digunakan untuk mengatasi bau badan. Bedak tawas bekerja sebagai astrigen yang dapat menyusutkan pori-pori kulit dan mengurangi sekresi keringat dengan cara menyempitkan saluran kelenjar keringat. Selain itu, bedak tawas bekerja sebagai antimikroba yang membunuh bakteri pada permukaan kulit. Ini mengurangi jumlah bakteri yang dapat memecah keringat menjadi senyawa bau. Kelima, sabun antiseptik. Sabun antibakteri mengandung bahan aktif yang membunuh bakteri di permukaan kulit, sehingga mengurangi kemungkinan bau badan yang disebabkan oleh bakteri. Nah, selain menggunakan produk atau obat-obatan yang ada di apotek tadi, kamu juga bisa mencegah bau dari badanmu dengan melakukan beberapa cara ini ya. Pertama, rutin mandi dan menjaga kebersihan. Kulit mandi secara rutin dapat membersihkan kulit dari keringat, minyak, dan bakteri yang menjadi penyebab bau. Mandi menggunakan sabun antibakteri membantu menghilangkan keringat dan bakteri dari kulit, yang dapat mengurangi bau badan. Kedua, pilih pakaian dari bahan yang menyerap keringat. Menggunakan pakaian berbahan katun atau serat alami dapat menyerap keringat dan mengurangi kelembapan di kulit, sehingga mengurangi bau. Ketiga, rutin mengganti pakaian
menjaga kebersihan pakaian dapat membantu mengurangi efek negatif dari keringat dan reaksi bakteri. Untuk mencegah bau badan yang tidak diinginkan, gantilah pakaian dengan yang bersih secara teratur, terutama ketika tubuh mulai berkeringat. Keempat, perhatikan makanan. Menghindari makanan tertentu yang dapat meningkatkan bau badan seperti makanan pedas dan bawang-bawangan dapat membantu mengurangi bau loh swipers. Kelima, membersihkan bulu ketiak. Membersihkan bulu ketiak juga bisa menjadi salah satu cara menghilangkan bau badan. Pasalnya, kulit yang bebas dari bulu ketiak akan lebih mudah dibersihkan. Mengingat bulu-bulu tersebut bisa menjadi tempat perkembangan bakteri. Catat baik-baik ya swipers, agar kamu terhindar dari bau badan dan dapat mengedukasi teman-temanmu juga. Info penting untuk para farmasis, sekarang kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasis yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya ya swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.